Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekiawan muda, selamat datang di podcast Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Voice Me, Umi Bersuara. Bersama saya, Koni Damayanti. Cendekiawan muda, kita mengenal yang namanya sains dan teknologi atau yang lebih familiar dengan kata saintek. Saintek merupakan salah satu peminatan studi yang biasanya berkaitan erat dengan pembelajaran yang berhubungan dengan logika dan hitung-hitungan. Maka dari itu, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan tamu-tamu spesial yang berasal dari Fakultas Saintek Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yaitu Ibu Dr. Reni Mulyani MSI dan Bapak Iwan Rijal Setiawan MTMkom. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu, Pak? Alhamdulillah baik ya Ibu, Bapak. Walaupun di keadaan Ramadan yang sedang haus-hausnya, tapi harus tetap semangat. Ya. Ibu, Bapak, saya ingin bertanya mengenai beberapa hal tentang saintek. Kita atau para mahasiswa itu familiar dengan kata saintek itu. Sains dan teknologi. Para calon mahasiswa baru dihadapkan kepada dua pilihan ketika akan memilih perguruan tinggi ini. Nah, Ibu dan Bapak, apa tanggapan Bapak dan Ibu mengenai seberapa penting sih ilmu saintek ini untuk dipelajari? Ya, baik. Ilmu sains dan teknologi ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena untuk perkembangan teknologi ini sangat dibutuhkan. Ya, jadi dari perkembangan dari setiap tahun, pengembangan teknologi dan inovasi ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan juga untuk meningkatkan perekonomian. Betul sekali. Kenapa di sini juga bisa meningkatkan perekonomian, padahal bidangnya sains dan teknologi. Misalkan dengan penggunaan alat-alat digital yang dikembangkan di teknik informatika mungkin ya. Ini juga bisa mengangkat atau mendorong seperti perekonomian yang dikembangkan oleh UMKM. Jadi bisa membuat seperti software atau suatu aplikasi untuk bisa menjual produk-produk tersebut. Dan kemudian juga kebetulan kami juga ada teknik sipil ya, di sini juga dibutuhkan pengembangan teknologi-teknologi untuk misalkan membangun ya, bagaimana caranya membangun itu bisa mendapatkan kualitas yang bagus, kemudian struktur yang baik juga dan tahan lama dan juga aman. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sangat penting ilmu sains dan teknologi itu untuk dikembangkan dan juga dipahami oleh masyarakat. Jadi sangat penting sekali ya Bu ya, ilmu saintek ini. Jika menurut Bapak? Kurang lebih sama ya, cuman kita lebih penekanan kepada tren saat ini. Tren saat ini kan misalkan kita mengenal IoT, Internet of Things itu merupakan sesuatu yang tidak terbataskan. Juga kita mengenal AI. Itu hal yang sekarang sedang booming di masyarakat. Selain itu juga hampir semua teknologi di saintek itu kan ada tiga ya. Jadi sains itu kita punya kimia, terus ada teknologinya ada teknik sipil dengan teknik informatika. Ini untuk menjawab tantangan zaman ke depan, seiring dengan visi misi kita untuk menjadi unggul. Ini sangat penting sekali. Kenapa saya sebut sangat penting sekali? Karena di prospek mungkin 10 tahun yang akan datang itu semuanya computerized. Betul sekali. Semuanya sudah memiliki konsep digital untuk hal apapun. Nah, jadi menangkap tantangan zaman seperti itu yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi, kita sudah akan mencoba menyampaikan kepada masyarakat sampai sejauh mana saintek itu bisa mengambil alih peran masa depan, terutama di dalam penguasaan teknologi, juga sains untuk mendukung perekonomian juga, budaya juga dan sebagainya. Jadi ilmu saintek ini memang sangat penting sekali. Pak, saya ingin bertanya nih Bu, mengenai saintek ini apa sih kunci atau bekal yang harus mahasiswa atau calon mahasiswa yang memilih saintek nih yang harus dipunyai gitu ketika pilihannya jatuh kepada saintek? Ya, jadi yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang pertama mungkin harus disesuaikan dengan minat dan kemampuan. Minat dan kemampuan. Jika calon mahasiswa itu dia berminat di dalam bidang sains seperti
matematika, fisika, kimia, ya, atau hal-hal teknis, ya, dan juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi Saintek itu adalah pilihan yang sangat baik, sangat tepat dan baik. Ya. Kemudian juga di kami ada 3 prodi ya, tadi ada kimia, ada teknik informatika, ada teknik sipil. Jadi mahasiswa bisa memilih ya. Seperti misalkan yang senang dengan ilmu-ilmu murni, di kimia itu bisa bergabung di prodi kimia. Sedangkan yang senang ke bidang IT, ya komputer, itu bisa di teknik informatika. Sedangkan yang senang di bidang kesipilan, ya seperti struktur bangunan, itu bisa bergabung di teknik sipil. Nah, selain itu juga yang harus diperhatikan adalah ketekunan dari mahasiswa. Jika mahasiswa bergabung dengan Fakultas Sains dan Teknologi, itu mahasiswanya harus tekun. Ya, kenapa harus tekun? Ya, karena di sana kami akan mengarahkan mahasiswa selain mengenalkan juga mahasiswa harus mempelajari secara mendalam, mendalam apa yang diberikan oleh para dosen. Jadi bukan sekedar hafalan saja, sekedar tahu saja. Karena dengan Saintek ini itu ada hal teknis yang mungkin yang harus dipahami. Mungkin kunci yang keduanya adalah tekad. Bukan nekat, bukan. Tekad. Beda, nekat sama tekad beda. Jadi kunci yang keduanya adalah tekad. Kenapa tekad dan kesungguhan itu sebagai kuncinya? Memang ini juga berdasarkan experience ya, dengan beberapa lamanya kita berdiri, tidak sedikit mahasiswa yang masuk ke Saintek itu bukan dari IPA. Walaupun memang modalnya seperti yang sampaikan Bu Dekan tadi itu betul itu karena mahasiswa yang sudah membawa basic science sebelumnya, baik itu apa di kursus apa di ketika SMA, itu akan lebih mudah beradaptasi. Akan tetapi kita juga banyak teman-teman mahasiswa, kita kan multi entry ya. Jadi banyak yang punya tekad kuat ingin mempelajari teknik sipil, mempelajari kimia, mempelajari teknik informatika. Padahal basic waktu sekolahnya dia tidak dapat. Nah, tapi karena tekad yang kuat, dia juga belajarnya sungguh-sungguh, dia juga tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada dosen, bertanya kepada sesama teman. Hal itu juga dengan tekad seperti itu jadi kunci sebetulnya. Jadi ada beberapa kunci ketika akan memilih Saintek, yaitu minat, ketekunan, dan tekad. Nah, Ibu bisa tolong dijelaskan mengenai lebih detailnya nih Fakultas Saintek di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Fakultas Sains dan Teknologi itu kita memiliki 3 prodi. Ada prodi kimia, alhamdulillah sudah terakreditasi, baik sekali. Kemudian teknik informatika juga baik sekali. Dan juga teknik sipil, ya, itu akreditasinya baik. Dari ketika prodi tersebut, untuk komposisi dosen, alhamdulillah sudah memenuhi. Dan juga dosen-dosennya juga banyak yang sudah S3 juga, dan yang masih S2 itu kita dorong untuk studi lanjut. Ya, kemudian juga kita dorong untuk menaikkan jabatan fungsionalnya. Kemudian dari SDM-nya juga untuk bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, insya Allah alhamdulillah Fakultas Saintek berjalan dengan baik. Kemudian dari jumlah mahasiswa, ya, di Saintek dan Teknologi jumlah mahasiswa yang paling banyak adalah teknik informatika. Kemudian teknik sipil dan juga kimia. Tetapi untuk daya serap dunia kerja untuk bidang Saintek ini sangat tinggi. Ya, kita tahu di sekitar Sukabumi, ya, misalkan kimia, ya, contohkan kimia. Di Sukabumi itu banyak sekali industri yang besar, contohnya Kinocare, kemudian Yakult, kemudian Indomeji, kemudian ada SCG, dan yang lainnya. Bahkan ada GSI juga ya, pabrik sepatu. Nah, semuanya membutuhkan tenaga di bidang kimia.
ya, baik itu mereka sebagai di R&D-nya ya atau di QC-nya, quality control gitu. Di mana daya serap mahasiswa lulusannya itu sangat tinggi. Jadi bahkan itu kekurangan ya. Jadi kalau ada suatu waktu ketika menjelang wisuda mereka meminta ya, dan biasanya itu sudah bekerja ya. Begitu juga dengan teknik informatika ya. Teknik informatika mungkin luas ya. Selain di industri, di perkantoran juga mereka banyak mengembangkan usaha sendiri ya. Sipil juga sama. Sipil malah mereka cenderung lebih banyak jadi pengusaha ya. Mereka jadi kontraktor gitu ya. Alhamdulillah. Dengan kuliah di Fakultas Saintek itu daya serap dan kualitas lulusannya ini baik gitu ya. Jadi jarang yang menganggur lama gitu ya. Tidak ya. Jadi Fakultas Saintek ini memang sudah terakreditasi, apalagi baik sekali. Jadi sudah jangan diragukan lagi ya. Kalau misalnya para calon mahasiswa baru atau para cendekiawan muda ingin atau masih bingung memilih perguruan tinggi mana, pilih saja Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana tanggapan Bapak? Kan kita mengetahui nih Pak, di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini, di Fakultas Sainteknya terutama, bahwa mayoritasnya itu adalah kaum adam atau laki-laki. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Baik, mungkin ini lebih ke arah tren sebetulnya ya. Kita terimajinkan bahwa tren teknologi itu dikuasai oleh kaum laki-laki. Tapi pada kenyataannya walaupun memang kalau dihitung mayoritas ya, mungkin mayoritas betul. Tapi kalau misalkan kita di program studi kimia itu justru mayoritasnya perempuan ya. 65% perempuan. Iya, gitu. Hanya memang kalau tren di teknologi mungkin lebih banyak laki-laki. Pertama ya image itu tadi. Yang kedua memang dari sisi kalau kita sebut sebagai outcome ya. Outcome yang dibutuhkan dari Fakultas Teknologi itu biasanya seperti teknik sipil sekian persen atau lebih dari 50% cakupan kerja teknik sipil itu diantaranya membutuhkan kekuatan dari fisik, ya ketahanan fisiknya, tenaga, di samping juga dibutuhkan pemikiran juga ya. Walaupun tidak sedikit teman-teman teknik sipil juga yang perempuannya justru malah terjun di proyek juga bagus gitu kan. Seperti kita punya dosen yang kita sudah sudah nasional ya, kelas nasional untuk pengerjaan proyeknya. Nah jadi lebih ke arah karena image saja. Terus memang ada beberapa misalkan di informatika itu kan ada pengenalan hardware, software gitu kan. Ada pembuatan aplikasi, plus juga ada pembuatan seperti robotika, microcontroller. Biasanya yang lebih cenderung microcontroller atau robotika itu biasanya laki-laki. Gitu. Ya terlepas sebetulnya perempuan juga kita punya programmer perempuan yang handal yang sudah bekerja, ada yang di rumah sakit, dan itu memang bisa dikatakan senior programmer, sudah jago, sudah hatam di dalam pemrogramannya gitu. Ya walaupun perempuan, jadi sebenarnya hanya mayoritas, hanya kalau mendominasi dari sisi profesi, walaupun laki-laki mungkin masih lebih, tapi andil perempuan juga tidak sedikit. Andil perempuan di Fakultas Saintek ini memang tidak sedikit dan memang jadi seimbang lah ya Pak. Apapun yang diberikan dosen maupun itu laki-laki atau perempuan mahasiswanya pasti diberikan yang terbaik khususnya. Nah Bu, Pak, apakah mata kuliah yang ada di Fakultas Saintek ini tuh berpacunya pada dasar-dasar atau berpacu pada sains dan teknologi atau mempelajari ilmu soshum juga? Atau bagaimana gitu? Kalau misalkan ilmu ya, kan kita itu di dalam memberikan formasi kurikulum ya. Kita tuh di dalam kurikulum itu, di dalam mata kuliah itu ada beberapa formasi mata kuliah. Jadi ada mata kuliah inti, ada mata kuliah pendukung, ada mata kuliah penunjang. Itu berbeda. Jadi kalau mata kuliah inti itu kalau kita misalkan sebut sebagai mata kuliah core dari Saintek itu sendiri, misalkan kalau kimia, di sana ada kimia dasarnya, misalkan ya, terus di sana juga ada kimia farmakologi gitu. Terus kalau di teknik sipil juga ilmu bangunan, jembatan, informatika ada pemrograman, desain segala macam. Itu adalah intinya. Ya, sedangkan pendukungnya seperti matematika gitu kan, itu kan ada fisika segala macam. Nah,
Sedangkan penunjangnya kita juga ada kewirausahaan kita kasih. Oh, jadi ada juga ya Bapak? Ada juga, betul, ada kewirausahaan, ada capacity building. Jadi selain kita membangun hard skillnya, soft skillnya juga kita penuhi. Nah, dalam hal ini kita memberikan bekal kepada teman-teman mahasiswa selama perkuliahan, yang mereka mungkin yang kan di dalam perkuliahan itu yang paling penting adalah perubahan sikap ya. Betul. Nah, perubahan sikap intelektual itu harus diiringi juga dengan perubahan sikap emosionalnya, sifat perubahan sikap sosialnya juga. Makanya kita masih ada mata kuliah yang ininya ya, mata kuliah agama itu wajib, bahasa Indonesia, kewirausahaan, kewarganegaraan itu masih ada, capacity building itu masih ada. Jadi di Fakultas Saintek ini tidak hanya pada mata kuliah utamanya, tetapi ada mata kuliah pendukung lainnya ya Pak ya. Betul. Nah, Ibu, Bapak, apa yang menjadi keunggulan Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi selain yang tadi sudah dijelaskan gitu? Dari tadi kita diskusi itu ya. Alhamdulillah banyak kita punya banyak keunggulan ya. Mungkin kalau kita lihat ya, kita alhamdulillah dari sisi akreditasi. Sekarang ini kita akreditasikan dengan menggunakan LAM ya, Lembaga Akreditasi Mandiri. Kita alhamdulillah dengan LAM ini beberapa program studi sudah bisa meraih baik sekali. Itu menunjukkan bahwa kita sudah bisa bersaing. Sudah berkompeten lah ya. Betul. Terus keunggulan yang kedua juga dari dosen-dosennya. Tidak sedikit dosen dari Saintek ini tidak hanya sebagai dosen murid, tapi juga sebagai praktisi. Sehingga ilmu yang diajarkan tidak hanya teori melulu, tapi juga prakteknya pun apa yang menjadi best practice-nya itu bisa ditularkan kepada teman-teman mahasiswa. Terus kemudian kita juga untuk keunggulan di mahasiswa ya, ada beberapa kejuaraan yang sudah didapat oleh teman-teman mahasiswa dari mulai nasional juga, internasional juga. Teman-teman di teknik sipil itu pernah mendapatkan penghargaan untuk konstruksi jembatan ya, Bu Dekan ya. Terus juga di informatika juga mendapatkan penghargaan dari kejuaraan nasional di bidang desain juga. Terus kimia juga kalau tidak salah ada Bu Dekan ya, dari kimia. Jadi Saintek ini selain unggul dalam keilmuan, juga unggul dalam Islam kemuhammadiyahan. Itu mungkin yang membedakan dengan universitas lain ya Bu ya. Dengan fakultas lain, dengan universitas yang lainnya. Jadi memang kita itu seimbang antara agamanya juga, pendidikannya juga ya Bu ya. Kalau misalnya di periode saat ini, apakah terdapat target-target terbaru Bu yang sedang dalam proses atau yang sedang direncanakan dan sedang dilaksanakan di Fakultas Saintek? Iya, betul. Kita ada target yang pertama mungkin untuk meningkatkan nilai akreditasi, akreditasi dari prodi-prodi. Kemudian yang kedua juga meningkatkan kualitas dari lulusan Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi itu selain kualitasnya baik dan juga harus lulusannya harus tepat waktu. Wah iya, betul sekali. Selain itu juga kita ada target untuk mencapai kualifikasi dosen dari mulai jabatan fungsional juga dengan kualifikasi akademiknya. Target dalam waktu singkat ini kita sedang program dari universitas juga, kebijakan dari Rektor Muhammadiyah Sukabumi baik yang sebelumnya atau yang sekarang itu memberikan beasiswa dan alhamdulillah sekarang ada beberapa dosen dari teknik sipil, teknik informatika yang sedang menempuh studi lanjut strata 3 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya sudah selesai. Amin. Terus kita juga ada targetan selanjutnya, kita kebetulan ini kita sedang menjalin kerjasama internasional. Masya Allah. Kita diantaranya dengan Korea Selatan, itu kita sudah menjalin kerjasama, pertukaran pelajar diantaranya. Terus juga kita dengan perusahaan-perusahaan yang berkoronnya internasional. Jadi Saintek itu memang sudah bagus sekali ya Ibu ya Bapak, karena amin sekali pokoknya, semoga dilancarkan itu usaha-usaha atau proses yang sedang dicapainya. Nah, bisa tolong dijelaskan atau ada gak sih Bu cerita baik yang dapat memotivasi para cendekiawan muda di rumah nih Bu, mengenai prestasi mahasiswanya ataupun lulusannya nih Bu, yang cerita yang bisa jadi motivasi nih. Ya baik, untuk prestasi mahasiswa ya
banyak mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional. Ya contohnya kita pernah juara dapat medali emas ya untuk PKM, ya, itu dari prodi kimia. Kemudian selain di bidang saya juga ada yang di bidang olahraga, itu juara karate. Wah, Masya Allah. Kemudian juga tapak suci, kemudian juara puisi juga, itu tingkat nasional semua. Gitu. Alhamdulillah. Jadi selain di bidang keilmuan juga di bidang yang lain, seni budaya juga mahasiswa banyak sekali yang berprestasinya. Kemudian dari dosennya juga sama ya. Setiap tahun kita mengirimkan dosen yang berprestasi, dan alhamdulillah kemarin juga ada di Fakultas Saintek untuk metode pembelajaran itu ternyata ada dosen yang paling baik gitu memberikan pembelajarannya kepada mahasiswa gitu ya. Juara satu Masya Allah. Dari prodi kimia ya. Alhamdulillah. Bu Lela Humaisa gitu ya. Kemudian juga saya berharap untuk mahasiswa ini mereka rajin dalam perkuliahan ya. Kalau misalkan ada kendala itu bisa dibicarakan dengan dosen pembimbing akademiknya. Kita dari fakultas selalu memotivasi mahasiswa itu giat mengikuti perkuliahan, dan juga mahasiswa juga harus punya tekad untuk menyelesaikan perkuliahan ini sampai selesai. Kemudian juga bisa membanggakan orang tua. Jadi orang tua bangga dong kalau anaknya berprestasi kuliahnya gitu ya. Dengan selesai kuliah berarti kita menghargai orang tua. Ya, kalau tekad kita itu bulat, tekad kita itu keras, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Betul sekali. Jadi banyak sekali ya Bu ya prestasi mahasiswa dari Fakultas Saintek. Nah, Ibu, Bapak, hal yang paling berkesan Ibu selama Ibu menjadi dekan dan Bapak menjadi wakil dekan nih, menjabat sebagai dekan dan wakil dekan, yang paling berkesan bisa tolong diceritakan? Banyak sebetulnya. Wah, banyak sekali. Banyak suka, banyak duka juga. Ya, banyak suka dukanya ya, kesannya juga banyak ya. Karena dekan itu tanggung jawabnya besar. Betul ya, sekali. Kita harus menjaga pertama mungkin kualitas pembelajaran yang ada di lingkungan Fakultas Sains. Kemudian kita juga harus selalu memonitori, mengevaluasi ya. Jadi bukan hanya lingkup di kemahasiswaan saja ya, tapi kompleks, cukup kompleks. Dosennya juga, misalkan dari segi pembelajarannya ya. Alhamdulillah kita dibantu sama UPP ya untuk evaluasi pembelajaran. Kemudian dari segi penelitian dan pengabdian masyarakatnya juga dosen harus jalan. Dekan itu harus menjadi contoh gitu ya. Contoh itu yang menjadi berat gitu ya. Jadi sebelum kita ayo dosen naikkan jabatan fungsional misalkan. Ya, saya harus lebih dulu gitu ya. Misalnya dekannya juga belum ya, tapi kan itu jadi motivasi bagi diri saya sendiri. Berarti saya harus memberikan contoh yang baik. Saya harus terlebih dahulu mengajukan jabatan fungsional. Atau ketika penelitian dan pengabdian masyarakat. Sekarang agak susah ya sebetulnya dengan persyaratan yang sedikit naik dari BIMA, persyaratan dari BIMA tersebut. Tapi saya berupaya ya, kemarin saya Saintek karena ada beberapa yang grade-nya itu naik, sehingga dosen yang bisa mengakses hibah di penelitian itu sangat kecil. Ya, saya berupaya gimana supaya saya bisa mengusulkan. Kalau soal mendanai nanti ya, proposalnya saya buat. Saya berupaya yaitu dari menaikkan sinta saya. Alhamdulillah sinta saya yang asalnya tidak memenuhi syarat, akhirnya bisa naik ya, bisa sampai ke 350 lebih yang bisa akhirnya bisa mengakses penelitian. Jadi itu beratnya itu ya, itu kita harus bisa menjadi tauladan atau contoh yang lain. Senangnya kita bisa mengembangkan relasi. Betul sekali. Karena salah satu di dalam IKU itu kan ada juga kita harus mengembangkan kerjasama ya.
kerjasama dengan atau jejaring ya dengan pihak yang lain gitu. Baik itu dari tingkat fakultas maupun juga yang bisa yang akhirnya bisa diimplementasikan ke setiap prodi. Jadi kita tambah kenalan ya, tambah jaringan juga gitu ya. Nah itu yang bisa membuat ya senang lah gitu ya, senang lah gitu ya. Ketemu orang baru gitu ya. Iya betul, ketemu orang baru gitu ya. Dan juga menambah wawasan juga. Saya sangat berkesan sekali berpartner dengan beliau, karena beliau meskipun dekan tapi tidak pernah otoriter. Meskipun dekan juga selalu memberikan kesempatan untuk kami di sini, baik itu saya selaku wakil dekan ataupun dosen-dosen, untuk mengembangkan kompetensi diri dan segala macamnya. Banyak hal yang membuat saya berkesan ya, terutama terhadap dosen-dosen di Fakultas Teknologi ya. Asik-asik dosennya. Asik-asik. Jadi meskipun kita ramai diskusi baik itu langsung maupun kita di grup, tapi nggak baperan gitu. Jadi diskusi ramai selesai beres. Kekeluargaannya erat sekali ya Pak ya. Jadi karena dinamika di dalam sebuah organisasi pasti ada saja pro kontra, setuju tidak setuju, itu adalah dinamika yang pasti ada, sebuah keniscayaan. Hanya tinggal bagaimana kita meramu itu menjadi sebuah model yang justru akan menjadi model berkemajuan tuh di situ. Kalau misalkan kita hanya stagnan seperti itu saja, ya mungkin kita tidak akan banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan kita banyak urun rembuk, banyak saran, banyak silang pendapat, justru di sanalah kita akan satu sama lain bisa saling bangun. Nah, jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga nih kepada seluruh dosen, juga kepada Bu Dekan, kepada staf itu memberikan kesan yang luar biasa gitu. Kita tidak pernah ada misalkan sakit hati nih, nggak ada gitu ya. Kita biasa aja gitu kan. Walaupun misalkan ada yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Ya karena yang namanya organ ini kan organ tubuh kita seperti apa, kalau ada yang sakit juga kan kita harus obati gitu. Betul sekali. Kurang lebih seperti itu sih. Banyak sekali soalnya. Banyak sekali ya. Ada satu lagi pertanyaan terakhir nih Ibu, mengenai harapan untuk mahasiswa dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari Ibu dan dari Bapak. Berikan dulu. Harapan saya ya untuk kedepannya untuk Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi bisa tumbuh terus maju menjadi universitas yang besar. Amin. Dan tentunya untuk mencapai hal tersebut kita harus mengangkat UMI itu bereputasi sama seperti halnya slogan Bu Rektor dan kita harus mendukung program-program beliau. Kita harus bahu-membahu bersama bagaimanapun juga UMI ini adalah tanggung jawab bersama kita ada di dalamnya jadi bukan tanggung jawab perorangan bukan individu bukan individu. Saya berharap UMI bisa menjadi universitas yang besar yang bisa sejajar dengan universitas-universitas yang lainnya. Kalau bisa mensejajarkan juga dengan universitas di kelas dunia. Mungkin bisa dengan cara memperbanyak kerjasama dengan universitas dari luar negeri yang bertaraf internasional. Biar kita juga terbawa gitu ya. Terbawa semangatnya. Gitu. Kemudian harapan saya kepada mahasiswa. Mungkin yang pertama mahasiswa itu harus ingat kepada orang tua. Kita harus bisa membanggakan orang tua. Belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan tekun. Jika kalau ada kendala itu dikomunikasikan, dikomunikasikan, jangan menghilang. Kita dari semua dosen itu siap gitu siap memberikan solusi. Insya Allah semua ada solusinya. Itu kita pecahkan bersama. Semoga mahasiswa di Fakultas Saintek ini mereka bisa lulus tepat waktu. Amin. Dengan IPK yang memang sangat baik dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Harapan terutama pada universitas terlebih dahulu mudah-mudahan kita tetap unggul dalam keislaman kemuhammadiyaan, keilmuan. Terus kita menjadi universitas yang terkemuka juga, universitas yang bisa diterima di masyarakat,
baik itu lokal, regional atau nasional bahkan internasional. Juga kita bisa menjadi universitas yang bisa memberikan dampak manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Dan untuk mahasiswa ada satu hal yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa saya dimanapun berada, kita punya partnership yang bagus. Dosen dan mahasiswa itu adalah sebuah istilah ketika kita ada di dalam kelas yang terbatas oleh tembok, dengan kurikulum yang terbatas oleh waktu. Tapi di luar itu, mahasiswa adalah anak saya, adalah adik saya, adalah teman saya, adalah sahabat saya, dan sahabat kami semua. Ketika mahasiswa ada hal yang tidak bagus, maka kami yang pertama kali sedih. Mungkin kami ada kesalahan di dalam memberikan pendampingan selama yang disebut sebagai mahasiswa. Namun apapun itu, apa yang saya sampaikan tadi, di luar sebagai mahasiswa, mereka adalah yang terbaik buat kami. Dan itu akan berlaku selamanya. Dan buat mereka, kami berharap I'll be your brother, I'll be your lover, and I'll be your little boy. Jadi selamanya kita akan menjadi saling lucu satu sama lain. Dan itu tidak ada batasnya. Gitu. Yang jelas kita harus tetap bersatu. Dan di Saintek itu kita punya slogan ya, sekali bertemu saudara selamanya. Sekali bertemu saudara selamanya. Semua dosen, staf, yang mahasiswa kita anggap semuanya keluarga. Saudara. Gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Ibu, Bapak, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, sangat enjoy sekali ya Bapak Ibu. Semoga Saintek ini semakin berkembang, semakin maju, semakin tumbuh. Baiklah cendekiawan muda, berakhir sudah episode kita kali ini. Terima kasih banyak dan semoga banyak informasi yang cendekiawan muda dapatkan. Saya Koni Damayanti, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Seperti slogan dari Fakultas Saintek, sekali bertemu saudara selamanya. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Saintek. Sekali bertemu saudara selamanya.